Puji Tuhan, saya percaya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan dimanapun Anda saya berada melalui ibadah online saat ini, kita akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui taburan-taburan firman di tempat ini. Oleh karena itu siapkan hati Anda dan saya yang baik, supaya benar-benar menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan kebenaran kita untuk mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya, waktu Anda naikkan pujian dalam roh dan kebenaran, Allah akan bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan saya. Saya percaya kita akan diberkati melalui ibadah online saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan dimanapun jemaat Tuhan Victorious Family berada. Doa dan harapan kami biarlah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini disehat-sehatkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Bahkan biarlah perlindungan Tuhan terus boleh menjadi bagian dalam hidup saudara. Puji Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah, persiapkan hidupmu, berikan yang terbaik lewat pujianmu kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kembali kami boleh bertemu lewat ibadah online. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kami. Terima kasih, memberkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang menonton hari-hari ini Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah dimanapun mereka berada, biar Tuhan melawat mereka sebagaimana Tuhan melawat kami, menjamah kami. Begitu juga Tuhan melawat menjamah mereka Tuhan. Sehingga ibadah mereka Tuhan, kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan. Kami percaya bahwa di sana juga Tuhan hadir. Terima kasih Bapak Surgawi. Satu hal yang kami tahu bahwa ketika Engkau hadir dimanapun Tuhan, di jemaat Tuhan yang ada, kami percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati urapi. Sampaikan pesan-pesan ilahi sehingga hari ini Tuhan kami boleh diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul dan kami bersatu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senang suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba.
tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Dan kita akan sembah Tuhan hari ini, saudara. Percayalah bahwa hanya di dalam Yesus engkau akan melihat perkara-perkaramu terselesaikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama pujian ini. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sungguh-sungguh katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang datang melawat Anda dan saya dimanapun Anda saya berada saat ini. Dia secara pribadi datang dalam hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pelayanan Anda, dimanapun Anda saya berada. Dia datang tidak lain tidak bukan supaya dalam kehidupan saudara saya ada kehidupan yang baru. Itu yang dia dambakan, itu yang dirindukan, itu yang dia inginkan tergenapkan dalam kehidupan saudara saya. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali pada saat kesempatan ini kami dapat datang dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau yang panggil, Engkau yang pilih, Engkau tetapkan kami, bahkan Engkau yang melawat kami dengan heran luar biasa ajaib. Melalui setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus secara pribadi datang di tempat setiap kekasih-kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami tidak hentinya bersyukur dan berterima kasih untuk itu semua Bapa. Atas kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, kami boleh ada sebenarnya kami ada. Hanya karena kebaikan kasih anugerah berkat menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau izinkan saat ini kami juga dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersama di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan ini hamba-Mu yang Kau izinkan ada di tempat ini. Mari Tuhan layakkan, kuduskan, berkati, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Kau rancangkan, rencanakan, tergenapkan dalam kehidupan kami. Itulah dambaan, itulah kerinduan kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih daripada itu Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami. Untuk kiranya kami layak dan berkenan untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Sungguh kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala pergumulan, masalah, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai kehidupan kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu di mana Engkau bersabda, marilah semua yang letih lesu dan berat, datanglah padaku. Kami ada saat ini sebagai kami ada. Karena Engkau terlebih yang datang pada kami, Engkau berikan kelegaan, bahkan kelepasan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah jawaban, pertolongan, pengharapan, penghiburan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Kami alaskan dan panjatkan doa ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita umat yang telah diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Kristus Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Tuhan sungguh baik, sangat baik, amat baik. Saat ini datang melawat saudara saya dimanapun anak saya berada. Dan firman Tuhan kata Yohanes 10 ayat 10b. Dia telah datang dalam hidup saudara saya. Dengan satu maksud tujuan tertentu. Tuhan datang bukan untuk menghakimi saudara saya.
Tuhan datang bukan untuk juga mengadili saudara saya, menjudge saudara saya. Tapi Tuhan datang secara pribadi dalam hidup saudara saya. Untuk memberikan kehidupan dalam kehidupan saudara saya. Supaya setiap umat ciptaannya yang meresponi kedatangannya dia. Sebagaimana dia berfirman Wahyu 3 ayat 20, dia mengetok pintu. Dan yang saat ini yang dia ketok bukan sekedar pintu rumah Anda, bukan pintu kamar Anda, bukan tempat di mana Anda saya berada, tapi dia mengetok pintu hati saudara saya. Dan Anda saya meresponi membuka pintu, ya membuka hati bagi Sang Bapa yang mengetok pintu di dalam anaknya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dalam karya kuasa Roh Kudusnya, dalam kehidupan saudara saya. Maka firman Tuhan berfirman bagi saudara saya, dia akan masuk dan tinggal makan bersama saudara saya. Untuk apa? Selama-lamanya. Yakini, imani, percaya. Itulah dia dambakan, itulah dia rindukan, itu dia inginkan. Dia datang untuk melakukan satu perubahan dalam kehidupan saudara saya. Sehingga kita dia hidup dalam keadaan yang biasa-biasa lagi. Di mana dia telah datang, dia telah melawat, dia telah hidup bersama saudara saya, bahkan makan bersama saudara saya. Harusnya ada suatu perubahan yang sangat amat signifikan dalam kehidup saudara saya. Sehingga anak-anak Tuhan bukan seperti yang anak saya jalani, hidupi seperti kemarin-kemarin lagi. Hidup penuh keraguan, kekhawatiran, ketakutan, apapun juga. Bahkan memang fakta kenyataan saat ini. Kita masih dalam rangka apa? PSBB saat ini. Anda dan saya sudah berapa minggu dari tanggal 22, tanggal 29, tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26, dan tanggal 3, saat ini tanggal 10. Udah 8 minggu Anda dan saya saat ini. Mungkin penuh kejenuhan. Mungkin Anda dan saya juga justru sedang rasanya penat benar karena nggak tahu apa lagi dan sebagainya. Dan dengan cepat Anda bisa emosi dan sebagainya, cepat tersinggung dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan ada dalam kehidupan saya, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, nyatakan bahwa dia bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup ada dalam kehidupan saya. Sebagaimana dia berkata dalam Matius 28 ayat 20c, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dalam keadaan kondisi saat ini Anda tidak mempunyai pengharapan, Anda tidak tahu lagi hari besok saudara saya dan sebagainya. Tapi karena Tuhan ada bersama saudara saya, Tuhan menyertai saudara saya, maka bagi anak saya tidak ada pintu yang tertutup. Tidak ada hari depan yang tertutup bagi saudara saya. Dia selalu sanggup mampu membuka jalan bagi saudara saya. Sebab bagi dia tidak ada perkara mustahil. Waktu dia mengutus Musa saat itu ke Mesir untuk membebaskan umat pilihannya saat itu, yang sempat terjajah, sempat menjadi budak 430 tahun di provinsi saat itu, yang mereka ada di Goshen sebelah selatan Mesir saat itu. Bahkan mereka sudah bertanya, masihkah ada Allah yang mereka kenal saat itu? Yang Anda kenal di dalam Kristus Yesus tentu saat ini, dalam konteks Anda dan saya saat ini. Dalam 8 minggu Anda dan saya rasanya sudah timbul kejenuhan dan sebagainya. Rasanya udah hidupnya rasanya tawar sekali lagi, nggak tahu apa lagi. Tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan ada, bagi dia tidak ada perkara mustahil. Dia bisa memakai yang namanya Musa saat itu. Bukan Musa yang dapat membawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir saat itu. Tapi Tuhan yang ada menyertai Musa. Tuhan yang menyertai kekasih Tuhan dimanapun anak saya berada saat ini. Dan kalau dia menyertai seorang saya, Anda berjalan bersama dengan dia, Yesaya 41 ayat 10a. Dia berkata, jangan kamu takut. Sebab Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi kekasih Tuhan. Dan 2 Timotius 1 ayat 7a. Dia tidak berikan roh ketakutan, tapi dia berikan roh kekuatan bagi seorang saya. Dasarnya adalah kasih Kristus. Kasih yang dia telah buktikan melalui karya salib Kristus. Itulah kasih yang terbesar. Itulah kasih agape yang dia rela mati bagi saudara saya. Dengan tidak ada unsur paksaan apapun juga. Tapi dalam kerelaan, dalam kehendak Bapa di surga tergenapkan. Sekalipun ada harga yang Yesus bayar untuk saudara saya, Anda tidak bayar apapun juga untuk keselamatan saudara saya. Tapi konsekuensi Anda dan saya yang telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka itu harga yang Anda saya bayar. Itulah kuk yang Anda saya pikul. Tapi kuk yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara saya, bukan kuk yang di luar batas kemampuan saudara saya. Kalau tidak, firman Tuhan, dia tidak berkata bagi saudara saya dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui batas kemampuan. Sebab Tuhan saudara saya, Tuhan yang terus
ada dalam segala situasi, kondisi apapun menyertai kehidupan saya. Sebab dia berfirman dalam 1 Korintus 10 ayat 13b, Alkitab berkata, dia Tuhan yang setia, dalam keadaan kondisi apapun dia tetap setia dalam kehidupan saya. Dan dia tentu tahu selama Anda dan saya sanggup, mampu, lakukan, kerjakan, perbuat. Tuhan menilai, Tuhan melihat, Tuhan mencatat. Tapi di luar batas kemampuan saudara saya, dia tidak akan biarkan anak saya terpuruk. Firman Tuhan kata Mazmur 37 ayat 5, waktu Anda serahkan hidup Anda dan saya pada Tuhan, maka dia akan bertindak. Dan waktu Anda dan saya berjalan bersama dengan dia perintahkan malaikat Tuhan untuk berkemah sekitar kehidupan saudara saya. Firman Tuhan dengan tegas berkata Mazmur 34 ayat 8, dia akan perintahkan malaikat Allah berkemah sekitar kehidupan Anda dan saya. Dan sekalipun Anda dan saya terjatuh, Mazmur 37 ayat 24, tangan Tuhan tetap menopang saudara saya untuk Anda dan saya dapat bangkit kembali. Dan itulah Tuhan yang dengan tangannya saat itu terulur, yang dia berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut sebab aku menyertai perjalanan hidup saudara saya 8 minggu saat ini dalam keadaan PSBB, saat ini dalam keadaan lockdown, apapun saat ini Anda dan saya, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai, dan kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Asal kita percaya, jangan ragu, imani percaya. Dan apa yang Anda imani percaya, Matius 9:29b, terima terjadi sesuai imanmu. Jangan ada keraguan, jangan ada kekhawatiran. Kalau Anda mulai takut, melalui Anda ragu, melalui Anda khawatir, firman Tuhan katakan Ayub 3 ayat 25, apa yang kamu takutkan, itu yang menimpa saudara saya. Apa yang saudara cemaskan, itu yang mendatangi saudara saya. Maka anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena dia tidak berikan roh ketakutan tadi 2 Timotius 1 ayat 7b, tapi dia berikan roh kekuatan dasar apa? Kasih dan ketertiban. Jadi ada aturan main. Di mana kalau Tuhan katakan saat ini Anda berdiam diri dan terus ada bersama dengan dia, menanti-nantikan waktu Tuhan untuk saudara saya, seperti yang digambarkan dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan yaitu Anda dan saya saat ini dalam keadaan lockdown, kita menanti-nantikan Tuhan dengan terus bercakap-cakap, berkomunikasi, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan, supaya firman Tuhan digenapkan. Yosua 1 ayat 8, perkatakan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya perjalananmu akan menjadi berhati-hati sesuai semua yang tertulis di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam Alkitab saudara saya. Dan apa akibatnya? Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil. Orang dunia banyak berhasil, tapi akhirnya endingnya mereka justru ada dalam tali besi, ada dalam masalah persoalan. Tapi anak-anak Tuhan, Anda saya berhasil dan beruntung menyertai hidup Tuhan saya. Dan segala sesuatu apa? Ada waktunya. Saat ini waktunya Anda dan saya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya percaya dalam segala keterbatasan, firman Tuhan yang saya sampaikan, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Dia akan menerjemahkan, dia akan materaikan di dalam loh hati seorang saya, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Yakini, imani, percaya. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan yang sama juga. Ia akan mengangkat anak saya terus naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan kebenaran kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Baik, para imam pemuji bantu saya angkat pujian. Kita persiapkan kebenaran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Tapi Anda dan saya waktu menerima sakramen perjamuan, jangan sekedar menjalankan secara rutinitas. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 11 ayat 27, 28, 29, 30. Mari kita sungguh-sungguh. Apa yang Yesus lakukan, kerjakan sungguh-sungguh. Tidak lain tidak bukan untuk saudara saya. Oleh karena itu, jangan kita menerima sakramen itu rutinitas dan sekedarnya. Sebab Alkitab berkata 1 Korintus 11 ayat 29, 30, nanti akhirnya banyak yang lemah, sakit, dan pada akhirnya banyak yang mati. Mari kita bersiapkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Setiap Anda menerima tubuh dan darah Yesus, kita diingatkan, dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus sebagai umat tebusan dalam Kristus Yesus. Yakini, imani, percaya.
dan persembahkan hidupmu yang sungguh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang kudus dan berkenan di depan Bapa. Kita angkat pujian, persiapkan kemudian kita menerima tubuh dan darah Yesus. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Mungkin kekasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, yang tersedia tangan Anda, mungkin biskuit, mungkin kue, tapi diimani percaya. Itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk saudara dan saya. Yakini, imani, percaya. Dan kita angkat tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata Roma 1:12b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kita dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, ketakutan, keraguan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah yang datang daripada Bapa di surga. Kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku dan ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari Dia serahkan yang mengambil roti itu. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya, Jesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, hamba tidak tahu, tapi imani percaya. Bapa di surga tahu persis keberadaan saya. Apapun yang Anda gumuli, apapun yang Anda doakan, yakin imani percaya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha. Yakini, imani, percaya. Dan saat ini, mungkin bukan pribadi seorang saya. Anda sedang bergumul untuk sanak famili saudara Anda, keluarga Anda yang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri.
dimanapun mereka berada, imani percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku, dan dia berfirman, oleh kena bilur-bilurku, suara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan biar bagian orang percaya. Dan apabila anak saya datang ke tempat ini, dengan masalah kehidupan suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan keluargamu, masa depan kesehatanmu, masa depan keuanganmu, masa depan pelayananmu, bagi Bapa di surga tidak perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada. Imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidup saudara saya. Sebab bagi dia Lukas 1 ayat 37 tidak ada yang mustahil. Tapi bagi kita orang percaya Markus 9 ayat 23b tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Dan terima terjadi sesuai iman Matius 9 ayat 29b. Kalau Anda beriman dalam Kristus, ada kesembuhan terjadilah sesuai imanmu. Mari letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itulah tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu. Diberkati dengan heran luar biasa saja. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawanlah darah Yesus yang penuh kuasa, kasih, mujizat. Dengarkan firman Tuhan. Seberapa kali saya makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru. Seorang saya dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus sebagai umat tebusan milik punya Bapa di surga. Dan mengingatkan dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk dosa seorang saya. Maka kita umat kekasih Tuhan dengan iman matikan setiap kelemahan dan dosa saya bersama Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa, tapi salib berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Kuasa salib nyata dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Dan Yesus yang sama telah mati, dia juga telah bangkit untuk saudara saya. Supaya anak saya masuk dalam kuasa kebangkitan. Bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga. Untuk menjadi pembela saudara saya, perantara saudara saya, pendoa syafaat saudara saya. Bahkan segala hal yang baik, yang luar biasa akan menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, masa depanmu yang luar biasa. Yesus Kristus saat ini duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saudara saya di hadapan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat saudara saya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti saudara saya, Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi Anda dan saya, dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan kita sebagai mempelai pengantin wanita yang sedang menanti, menyongsong kedatangan sang mempelai pengantin pria itu. Sehingga waktu malaikat Allah itu berseru, sang kekala dibunyikan sesuai keempat ayat 16, anak saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru sebagai mempelai pengantin wanita. Dalam 1 Korintus 4 ayat 17, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa di surga mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan muka ketemu muka. Supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawanlah darah Yesus, sambut kuasa, kasih, mujizat. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita umat yang telah diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Mari
Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih. Kekasih Tuhan yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat di tempat ini, menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, firman Tuhan katakan, Anda dan saya kita adalah kawan rekan sekerja Tuhan. Melalui wadah GBI Victorious Family Ministry. Dalam latar belakang kita masing-masing apapun juga, saya tidak tahu. Tapi melalui latar belakang saudara saya, usaha bisnis apapun yang Anda lakukan, kerjakan. Itu pun ladang Tuhan 1 Korintus 3 ayat 9b. Dan Anda saya lakukan, kerjakan melalui potensi kita masing-masing. Yang tempatkan, posisikan kita dalam 1 Korintus 3 ayat 9c sebagai bangunan Allah. Sehingga melalui Anda dan saya, melalui gereja GBI Victorious Family Ministry dalam kebersamaan kami, kita dapat menjadi saluran berkat untuk setiap hari dapat mendistribusikan seperti yang didambakan, rindukan juga oleh pemerintah untuk membantu rekan-rekan, orang-orang yang patut dan layak untuk dibantu, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, melalui ojol, dan juga kita juga memberikan setiap minggu juga membantu mendistribusikan, yaitu APD saat ini, sebab mereka para dokter dan jururawat adalah garda terdepan untuk menolong sesama yang sangat membutuhkan saat itu. Bahkan mereka konsekuensinya nyawa mereka saat itu dipertaruhkan. Tapi mereka dengan sungguh-sungguh lakukan. Oleh karena itu paling tidak saya rindukan Anda bawa terus dalam doa. Wajib Anda dan saya kita bawa teman-teman yang Tuhan pakai dengan heran luar biasa ajaib. Yang sukarelawan yang luar biasa ada di garda terdepan. Yang kita bisa bantu. Mereka bukan sekedar hanya makanan, mereka katakan lebih dari cukup, tapi yang mereka minta apa? APD. Mari, Anda bisa juga lakukan langsung, Anda lakukan, kerjakan. Melalui gereja Tuhan kita juga bisa lakukan, kerjakan apa yang kita bisa dalam kebersamaan. Dan tidak ada perkara mustahil. Sampai hari ini, patutnya Anda saya bersyukur. Karena gereja Tuhan ini, dialah kepala gereja seorang saya, dia gembala agung seorang saya, Gereja GBI Victorious Family Ministry, saya hanya Tuhan titipkan dan percaya mengembalakan jemaat Tuhan. Tapi dia tetap kepala gereja seorang saya. Yang kita lakukan, kita kerjakan, pertanggungjawabkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kalau sampai hari ini Tuhan, dalam minggu ke-8 kami tetap dapat beribadah, melalui ibadah online, kami tetap menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan melalui kepedulian bagi orang-orang patut layak untuk diberkati. Dan kami bersyukur Tuhan dalam keterbatasan, dalam kekurangan yang Tuhan izinkan melalui keberadaan kami. Tapi kami punya hati untuk lakukan, kerjakan. Dan Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang mengadakan bahkan yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkau Allah El Shaddai kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kalau kami tetap menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan. Kekasih Tuhan yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan kembali hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus kembali berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Selamat kita berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat